Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Elias Zulkifli dari Medan. Beliau akan membawakan tema Eli Eli Lama Sabatan. Saya persilahkan untuk Pak Pendeta Elias Zulkifli untuk mengambil alih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Ayu. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat malam bagi yang ada di wilayah timur dan mungkin selamat pagi bagi ada yang di wilayah barat. Nah, sebelumnya saya minta maaf. Minggu lalu saya tidak bisa hadir karena ada gangguan teknis yang membuat saya tidak bisa connect kepada Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Eli Eli Lama Sabachthani atau Eloi Eloi Lama Sabachthani. Nah, kita akan belajar nanti mana bedanya. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan materi kita. Saya izin untuk share screen dulu. Nah, semua sudah dapat ya, sudah bisa lihat ya. Ya, di lagu tadi sebenarnya sudah dimulai. Oke, ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu tentang kisah bagaimana peristiwa salib yang terjadi, yaitu sekitar jam 9 waktu orang Yahudi atau jam 3 sore waktu kita, melalui peristiwa salib yang tidak dapat dijelaskan karena bagaimanapun, seperti apa bisa dijelaskannya, Allah terpisah dari Allah. Nah, pada saat Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, itu kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 46, jadi Eli itu adalah bahasa Ibrani, sementara Markus menggunakan bahasa Aramik dengan Eloi. Jadi sama Bapak Ibu memiliki arti yang sama. Jadi Eli, Eli dengan Eloi itu memiliki arti yang sama yang artinya Allahku. Jadi ya saya sedikit bukan mengkritisi tetapi mengkoreksi lagu tadi ya. Jadi bukan Bapa ya, di sana tidak ada Bapa. Nanti kita akan belajar lebih jauh bahwa hubungan Allah terputus dari Allah anak, itu posisi Allah anak tidak dianggap lagi sebagai anak Bapak Ibu. Jadi Yesus posisinya di situ tidak lagi berlaku sebagai anak Allah, dia mau menghambakan dirinya sebagai orang yang terhukum, sebagai manusia yang menggantikan dosa manusia itu. Jadi tanda kutip, jadi posisi Yesus itu bukan dianggap sebagai seperti anak pada umumnya sebelum dia masuk ke dalam peristiwa salib. Nah, Tuhan Yesus mengutip Mazmur 22 sehubungan dengan kemesiasannya. Nah, di sini kita akan belajar lebih detail nanti Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi di lagu, hanya sekedar bagaimana Yesus mati. Dan itu pun saya lihat banyak di kebanyakan orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan melihat bahwa kematian Yesus itu secara fisik saja. Nanti kita akan lihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya mengalami 2 kali kematian. Pertama adalah kematian secara fisik, yang kedua adalah dia terpisah dari Roh Allah yang hidup dari Bapaknya, yang sebenarnya itu merupakan kematian kedua. Jadi Allah terpisah dari Allah, dan itulah yang sangat menyakitkan bagi hidupnya. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Jadi kebanyakan orang Kristen hanya memahami bahwa Yesus mati dari sisi kemanusiaannya, ya sudah mati, menebus dosa manusia. Bukan. Jauh lebih dari situ, bahwa Yesus terpisah dari Bapa. Nah, inilah makanya Tuhan berteriak Eli Eli lama sabachthani, ya. Karena dia terpisah dari Bapa yang tidak pernah terjadi sejak kekekalan. Bagaimana Allah yang keluar dari Allah, firman yang keluar dari Bapa, itu bisa terpisah Bapak Ibu. Kebanyakan orang Kristen hanya paham bahwa Yesus mati, ya mati gitu. Hanya mati secara fisik, tidak. Kematian kedua yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah ketika dia terpisah dari Bapa, Sang Bapa. Itu adalah hukuman yang paling menyiksa dalam semesta atau sejak penciptaan dunia. Dan hukuman kedua itu akan ada nanti di kitab Wahyu, kita sudah baca Bapak Ibu. Itu adalah kematian yang kedua. Jadi sebelum orang-orang mengalami kematian kedua, anak Allah itu sudah mengalami kematian kedua, ya terpisah dari Roh Allah. Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menggali lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya pemahaman kita sekedar bahwa oke, Tuhan mati secara fisik. Bukan. Ya, kematian kedua itu dialami oleh Tuhan Yesus pada saat disalib. Kenapa dia terpisah dari Sang Bapa itu? Dan ini adalah suatu peristiwa yang akan secara manusia tidak akan mungkin bisa dijelaskan bagaimana Allah terpisah dari Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan,
Allahku, Allahku, ya dia memposisikan dirinya sebagai sesuatu yang memperhambakan dirinya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, dari sisi tekstualnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bandingkan antara Mazmur 22 dengan Matius 27, di situ Eli, Eli, kalau dalam Mazmur 22 adalah Eli, Eli, lama azabtani. Nah, sementara di dalam teks Matius 27, Eli, Eli, lama sabahtani. Saya sudah jelaskan tadi, azabtani dan sabahtani. Sabahtani itu adalah dalam bahasa Aramik, tetapi juga bisa memiliki pengertian yang sama dengan azabtani karena memiliki, kalau kita terjemahkan ke dalam teks Yunaninya, itu bentuk katanya sama Bapak Ibu, yaitu enkatelepes. Jadi azabtani mau sabahtani itu sama. Jadi Eli-Elinya tadi adalah dalam bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Ibrani maksud saya. Tuhan Yesus menggunakan bahasa Ibrani dalam ritualnya dan dalam komunikasinya dia menggunakan bahasa Aramik. Tetapi dalam situasi yang ofisial Tuhan Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kita lihat dalam Mazmur berisi nubuatan yang mengungkapkan penderitaan yang sangat mendalam dari kematian Mesias karena dosa dunia. Nah, Yesus tahu bahwa dia akan terpisah sementara dari Allah, yaitu Sang Bapa, pada saat dia menanggung dosa dunia. Karena ini Allah tidak dapat melihat dosa itu sesuai dengan Habakuk 1 ayat 13. Ya, Yesus tahu hal itu. Pemisahan inilah yang menjadi cawan, tanda kutip, yang ditakuti, tanda kutip, oleh Tuhan Yesus saat dia berdoa di Getsemani, Bapak Ibu. Jadi bukan penyalipan itu yang sebenarnya yang menjadi poin tanda kutip yang ditakuti, tanda kutip ya, Allah tidak mungkin takut. Tetapi bukan penyiksaan itu, bukan karena dipaku itu, bukan karena dicambuk itu. Nah, ini kebanyakan orang Kristen pahamnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, bagaimana Yesus dicambuk, bagaimana Yesus disalibkan, tergantung dia harus bersusah payah untuk menarik napas dengan tangan tarik, dengan kaki terpaku dan lain sebagainya ya. Itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat artikel-artikel. Bukan itu ya. Penderitaan fisik yang dihadapi oleh Tuhan Yesus memang sangat sangat mengerikan, tetapi terpisah secara spiritual dari Bapa itulah yang paling berat siksaannya. Itulah yang disebut dengan kematian kedua. Jadi Yesus menderita kematian ganda, kematian kedua ya, jadi kematian fisik dan kematian yang terpisah dari Allah, dari Bapa, agar kita tidak pernah mengalami kematian ganda, yaitu kematian kedua, yaitu terpisah yang digantikan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar udah mati, korban bagi kita, sudah, bukan. Tuhan Yesus masuk ke level di mana hukuman yang harus dialami oleh umat manusia, yaitu terpisah dari Allah, yaitu kematian kedua itu, Yesus menggantikan itu. Jadi kita harus beyond, kita harus lebih lagi pemahaman kita daripada yang mungkin selama ini kita dengar, yang mungkin selama ini kita pahami. Oke, Yesus mati sebagai korban tebusan, sebagai anak domba Allah. No, bukan hanya sekedar itu saja. Yesus masuk ke ranah hukuman yang paling mengerikan dalam kekekalan sejak dia ada yang keluar dari Bapa, yaitu ketika dia terpisah secara spiritual dari Bapa. Itulah cawan yang paling, tanda kutip, dia takuti di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Jadi bukan yang mungkin selama ini kita pikirkan bahwa penyiksaan, siksaan yang luar biasa, dan saya percaya sebelum Yesus disiksa, Tuhan Yesus pasti sudah tahu bagaimana peristiwa salib itu. Dan dia pasti juga pernah melihat bagaimana orang digantung di salib itu. Dan saya percaya bukan hanya sekedar melihat itu saja, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar disalib terus takut. Gimana nanti kalau aku disalib? Bukan. Terpisah secara fisik itu atau mati secara fisik itu adalah hal yang lumrah bagi manusia. Tetapi terpisah secara spiritual dari Bapa itu adalah siksaan yang paling mengerikan dan yang paling berat. Baik untuk Yesus maupun untuk manusia. Nah, Bapak Ibu, nanti mungkin sekali waktu kita akan bahas tentang kematian yang kedua yang disinggung oleh manusia yang menolak Tuhan, yaitu terpisah. Ingat Bapak Ibu, dalam peristiwa Taman Eden, walaupun mungkin kita melihat bahwa ya
Adam dan Hawa ketika makan buah itu kan nggak mati, nggak langsung mati. Iya, nggak mati secara fisik, tetapi hubungannya terputus dari sang firman itu, dari memra itu, Bapak Ibu. Jadi secara spiritual mereka mati, walaupun secara fisik mereka hidup. Ya, jadi itu yang paling ditakuti Bapak Ibu. Jadi mari kita upgrade kemampuan kita, pemahaman kita selama ini yang mungkin kita hanya anggap, oke, Yesus mati, menggantikan korban. Bukan, lebih jauh lagi dari situ. Tuhan Yesus mengalami kematian ganda, yaitu dia terpisah dari sang Bapa. Itu sebabnya dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kita lanjut. Nah, para rabi, baik klasik maupun yang dulu maupun modern, memiliki berbagai penafsiran tentang Mazmur ini. Salah satu penafsirannya adalah bahwa Raja Daud bersusah payah atas penderitaan anak Daud di masa depan, yaitu Raja Mesias. Karena siksaan anak Daud inilah yang membuat Daud menangis, mengatakan kekuatanku mengering seperti tembikar. Ya, itu bisa kita lihat nanti Bapak bisa komparasi dengan Pesikta Rabati 5 ayat 3. Oleh karena itu, kata-kata Yesus bukanlah suatu kebetulan. Sebaliknya, dia secara langsung menghubungkan kematiannya dengan penderitaan kenabian dari Mesias yang dijanjikan. Itu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar disalib atau sekedar menderita, bukan Bapak Ibu. Tetapi penderitaan yang paling mengerikan itu adalah dia terpisah secara spiritual dari Bapa. Nah, beberapa pengamat mungkin mendengar dari kejauhan beranggapan bahwa Yesus mungkin meminta bantuan Eliyahu atau Elia. Karena Eli. Jadi ungkapan Ibrani ini dapat dengan mudah disalahpahami dan cukup masuk akal Bapak Ibu untuk mengharapkan campur tangan dari nabi yang paling dicintai oleh orang Israel. Bahkan sampai sekarang ya. Karena Elia tidak pernah mengalami kematian, Elia telah naik ke surga tanpa mengalami kematian itu di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Nah, Elia itu telah lama menjadi fokus doa-doa orang Israel bahkan sampai sekarang karena merupakan bagian dari tradisi Yahudi bahwa Elia mungkin muncul untuk membantu mereka yang membutuhkan karena orang-orang Israel percaya bahwa Elia akan kembali untuk menyelamatkan mereka yang menderita dari kesulitan besar, itu sesuai dengan Maleakhi 4 ayat 5. Nah, sampai hari ini orang-orang Yahudi menetapkan tempat dengan cawan khusus pada Seder Paskah, maksudnya makan Paskah Bapak Ibu. Makanya ada cawan Elia namanya di dalam Seder Paskah orang Yahudi, disiapkan untuk berharap bahwa Elia nanti akan datang kepada orang Yahudi dan mengumumkan kedatangan Raja Mesias. Jadi wajar ketika mereka, iyalah dia minta tolong kepada Elia kan, Elia lagi di surga, bisa aja dia datang. Ah, begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, dalam peristiwa salib ini, Tuhan pisahan yang sekarang, yang pada waktu itu dialami dari Bapaknya, untuk pertama kalinya dan satu-satunya terjadi dalam kekekalan, Bapak Ibu. Ini adalah satu-satunya saat di mana kita memiliki catatan bahwa Yesus tidak apa. Nah, ini yang saya sebutkan tadi tentang lagu tadi, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau boleh kita sampaikan bahwa Bapak, mengapa engkau meninggalkanku sesuai dengan lagu tadi, ya sebaiknya itu tidak dilanjutkan. Kita tetap setia kepada teks. Kalau teksnya bilang Allahku, Allahku, ya kita harus sampaikan Allahku, Allahku. Tanpa menginterpretasikan. Karena posisi Yesus pada saat dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, dia tidak memposisikan dirinya sebagai anak Allah, Bapak Ibu. Dia tahu posisinya. Karena apa? Karena anak, yaitu Sang Firman itu telah menanggung dosa ke atas dirinya sendiri dan Bapa berpaling darinya. Yesus sebagai manusia dan Allah terpisah dari Allah untuk waktu yang singkat di Golgota ketika murka Bapa yang hebat tercurah ke atas anaknya yang tidak berdosa itu. Jadi Yesus tidak memposisikan dirinya sebagai anak. Itu sebabnya dia tidak memanggil Bapa, Bapak Ibu. Ketika dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, Yesus tidak mati sebagai martir, seperti orang yang tidak bersalah yang dituduh atau dihukum secara salah, Bapak Ibu. Tetapi Yesus mati sebagai korban pengganti untuk dosa dunia, dan Bapa Surgawi sebagai Allah yang adil harus menghakimi dia sepenuhnya menurut dosa itu. Dan itu kita bisa lihat di dalam Yesaya 53 ayat 5 ya.
bahwa anak menanggung sendiri pelanggaran-pelanggaran kita, kesalahan-kesalahan kita, dan oleh sebab itulah Bapa meninggalkan sang anak. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita sesuai dengan Roma 4 ayat 25. Telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa demi kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dan menjadi kutukan bagi kita. Terkutuk Galatia 3 ayat 13. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Mati untuk dosa sekali untuk selama-lamanya dan menjadi benar dan benar untuk orang yang tidak benar. 1 Petrus 3 ayat 18 dan menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Selanjutnya, bentar. Ya. Yesus Kristus tidak hanya menanggung dosa manusia, tetapi benar-benar menjadi dosa demi manusia, agar mereka yang percaya kepadanya dapat diselamatkan dari hukuman dosa itu. Nah, Yesus datang untuk mengajar manusia dengan sempurna tentang Allah dan untuk menjadi teladan yang sempurna akan kekudusan dan kebenaran Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bagaimana kasih dan keadilan Allah itu bersatu atau bertemu di salib. Nah itu. Namun, seperti yang dia nyatakan sendiri, alasan utama kedatangannya ke bumi bukanlah untuk mengajar atau menjadi teladan, melainkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Ketika Yesus ditinggalkan oleh Bapa, pemisahan mereka bukanlah sifat esensi atau substansi. Kristus tidak dalam pengertian atau derajat apapun berhenti ya ada sebagai Allah atau berhenti sebagai anggota dalam Trinitas. Dia tidak berhenti menjadi anak Bapak Ibu, walaupun dia tidak pada saat itu tidak memposisikan dirinya sebagai anak. Sama seperti seorang anak yang sangat berdosa terhadap ayah manusiawi yang tidak lagi dianggap sebagai anak atau menjadi anaknya Bapak Ibu. Tetapi Yesus sementara berhenti dari keintiman persekutuan dengan Bapa surgawinya. Sama seperti seorang anak yang tidak taat, berhenti untuk sementara waktu untuk memiliki persekutuan yang intim, normal, dan penuh kasih dengan ayah manusiawinya. Itu sebabnya Yesus tidak mengatakan Bapa pada saat dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Dia memposisikan dirinya sebagai orang yang berdosa, sebagai pribadi yang berdosa. Tanda kutip, dia berhenti menikmati keintiman persekutuan dengan Bapa. Melalui inkarnasi itu sendiri sebenarnya sudah ada pemisahan sebagian Bapak Ibu. Jadi firman yang keluar dari Elohim, dari Bapa. Dan ketika dia mengambil rupa sebagai manusia, sebenarnya itu sudah pemisahan. Nah, karena Yesus telah dipisahkan dari kemuliaan ilahinya dan dari komunikasi tatap muka dengan Bapanya, dan dia menolak untuk berpegang pada hak istimewa ilahi itu demi dirinya sendiri sesuai dengan Filipi 2 ayat 6, di mana Kristus merendahkan dirinya Bapak Ibu. Dia berdoa kepada Bapa di hadapan murid-muridnya, muliakanlah aku bersama-sama dengan dirimu ya Bapa, dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 5. Itu menunjukkan bahwa dia sudah mengalami pemisahan sebagian dengan Bapa. Nah, pemisahan itu masih terus berlanjut lagi Bapak Ibu. Ingat tadi ya, firman yang keluar dari Bapa, ketika firman itu mengambil rupa sebagai manusia, berinkarnasi sebagai manusia, sudah terjadi pemisahan itu lagi. Pemisahan itu berlanjut lagi Bapak Ibu, sampai pada klimaksnya Bapak Ibu. Di kayu salib, keterpisahannya dari Bapa menjadi jauh lebih dalam daripada inkarnasi yang merendahkan dirinya selama 33 tahun dalam kehidupannya sebagai manusia di dunia. Bapak Ibu, ketika kita menyadari hal ini, disitulah kita tahu betapa besarnya kasih Allah untuk hidup kita, Bapak Ibu. Kita mungkin hanya bisa dengar atau kita bisa hafal firman Tuhan, kasih Allah besar. Kita hanya lihat bagaimana dia menggantikan posisi kita yang harusnya mati di kayu salib, tanpa melihat bagaimana Kristus rela memisahkan dirinya, bahkan dipisahkan, udah terpisah, dipisahkan lagi, udah terpisah, dipisahkan lagi Bapak Ibu.
demi kita. Itu sebabnya selalu naik ucapan syukur kita kepada Tuhan, bukan hanya berkat-berkat roh, berkat-berkat jasmani yang kita terima setiap hari, Bapak Ibu. Bahkan untuk karya keselamatan, karya penebusan, bahkan dia sudah mau mati, mengalami kematian ganda itu demi kita. Untuk itu kita mengucap syukur kepada Sang Firman itu, Bapak Ibu. Ya, makanya ketika kita melihat peristiwa salib pada hal yang esensial dan substansial, kita itu terkagum dengan kebaikan hati Allah, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar tahu bahwa Allah mau menggantikan posisi kita yang harusnya kita mati. Enggak. Ketika kita paham hal ini, wow, Engkau baik Tuhan. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan atau yang bisa menggantikan atau ya mungkin memiliki value yang menunjukkan hidup kita bagaimana di hadapan Allah. Ketika kita tahu peristiwa salib ini bukan hanya sekedar Yesus mati, menggantikan kita, bukan. Dia rela mengalami keterpisahan. Bahkan ya, cawan yang paling tanda kutip, yang paling dia takuti itu adalah dia terpisah dari Bapa secara spiritual. Dia duluan yang mengalami kematian kedua itu, Bapak Ibu. Terpisah dari Bapa dibandingkan dengan manusia. Luar biasa, Bapak Ibu. Kita patut memuji Tuhan untuk hal ini. Nah, seperti yang telah disebutkan, misteri pemisahan itu terlalu dalam, bahkan sulit untuk dipahami, Bapak Ibu. Bahkan oleh orang percaya yang paling dewasa sekali. Tetapi Tuhan telah mengungkapkan kebenaran dasarnya kepada kita, bahwa untuk kita terima dan pahami, sampai kepada batas kemampuan kita di bawah penerangan Allah. Ya tentu kita tidak perlu tanda kutip, kenapa harus begini? Seperti filosofi, pertanyaan filosofis Bapak Ibu. Tapi yang pastinya adalah, tidak ada di dalam kitab suci kita bisa melihat realitas kematian pengorbanan Yesus dan penderitaan karena keterpisahannya dari Bapaknya itu secara jelas dan mendalam, daripada penderitaannya di kayu salib karena dosa. Ya, kebanyakan orang hanya tahu Yesus mati di salib tanpa melihat keterpisahannya dari Bapaknya secara detail. Ya, nah mungkin kita pun tidak bisa mengetahuinya secara detail, Bapak Ibu, tapi setidaknya kita bisa paham bahwa keterpisahan Yesus itu berlanjut dan progres sampai pada titik kulminasinya adalah di peristiwa salib. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca lagi nanti di dalam kitab Yohanes, pada saat dia ketemu dengan Maria Magdalena, jangan sentuh aku belum pergi kepada Bapa. Itu adalah gambaran bahwa dia sudah sebenarnya terpisah, ya Bapak Ibu, terpisah dari Bapa. Namun mungkin di next session kita akan bahas hal itu, Bapak Ibu, jika hal itu diizinkan. Ya, jadi di tengah rela ditelan oleh dosa-dosa kita dan dosa semua umat manusia sepanjang masa, Tuhan Yesus menggeliat dan mengerang dalam kesedihan, bukan karena luka di punggungnya, bukan karena duri yang masuk menusuk kepalanya, atau karena paku yang masuk ke tangan dan kakinya di kayu salib yang menahan dia, tetapi apa? Karena dia kehilangan persekutuan yang sangat menyakitkan dengan terpisahnya dia dari Bapa surgawinya akibat dosanya. Ingat, Yesus akhirnya dianggap jadi dosa, Bapak Ibu, yang awalnya itu adalah dosa kita. Itulah yang menjadi latar belakang mengapa Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan saya serahkan kepada Ibu Ai. Mungkin sebelum ke pertanyaan, saya mohon Pak Elias untuk berdoa menutup. Setelah itu kita masuk sesi pertanyaan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Ini adalah sebuah pemahaman yang baru bagi kami. Kami mungkin hanya paham bahwa Engkau mati di kayu salib tanpa melihat bagaimana keterpisahan diri-Mu dari Sang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela mengambil posisi itu. Engkau bahkan mengalami kematian ganda demi kami sebelum kami mengalami yang harusnya kami mengalami kematian kedua itu Tuhan. Kami bisa terpisah secara spiritual dari Roh-Mu. Dan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata seperti apa sakitnya, sebagai apa penderitaannya. Namun Engkau mengerang, melihat, menggeliat, dan berteriak, Allah-Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku kepada Bapa, dan tidak memposisikan dirimu sebagai anak di hadapan Bapa, karena Bapa memalingkan wajahnya dari Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ini Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga untuk Bapa, Kau menganugerahkan anak-Mu yang tunggal kepada kami sebagai tebusan untuk kami. Dan biarlah apa yang kami pahami hari ini kami bisa pahami dengan baik,
Dan semakin menaikkan ucapan syukur kami betapa besarnya cinta dan kasih-Mu bagi setiap kami. Dan kami bisa sebarkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kami yang lain betapa besarnya cinta dan kasih Tuhan bagi kami yang berdosa ini. Dan biarlah juga Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk mengajarnya kepada yang lain, untuk menyampaikan kepada yang lain bahwa kasih-Mu itu besar ya Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.